Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Review. Podcast yang membahas materi-materi anatomi fisiologi yang sebelumnya sudah dibahas di kelas, kemudian dirangkum lagi ke dalam video podcast untuk lebih menarik lagi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu sistem pada mata kuliah anatomi fisiologi, yaitu tentang sistem panca indera. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, berikut adalah beberapa fakta yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah bahwa mata kita ini mampu memproses 24 juta gambar dalam kehidupan manusia. Ya, 24 juta gambar. Yang artinya kalau dibandingin dengan kamera digital, jadi kamera digital itu sering kita sebut salah satu indikatornya adalah SC atau Shuttercount. Nah, Shuttercount itu adalah cara untuk melihat bahwa kamera itu sudah menjepret gambar itu sudah berapa kali. Semakin banyak yang dijepret, maka usia kamera itu akan semakin pendek atau akan mudah ausnya atau rusak. Sehingga salah satu indikatornya, jadi kalau orang mau beli kamera itu, kamera second ya ini, maka dia akan tanya dulu SC-nya berapa atau Shuttercount-nya berapa. Kalau dia tinggi Shuttercount-nya mungkin di 25.000, mungkin di atas 50.000, itu harga jualnya akan jauh lebih turun dibandingkan Shuttercount yang misalnya baru di bawah 100 atau mungkin 200 atau mungkin 1000, 2000 seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita bandingkan dengan mata manusia. Jadi mata kita ini mampu memproses 24 juta gambar dalam kehidupan manusia. Jadi dari lahir sampai kita dewasa itu di 24 juta gambar. Bahkan mungkin lebih ya, tergantung dari kemampuan individu masing-masing. Oke, kemudian hidung adalah salah satu organ yang juga mempengaruhi pembentukan suara. Buktinya apa? Bahwa buktinya ketika seseorang itu mengalami kondisi yang namanya flu atau pilek, maka suara yang dihasilkan itu akan berbeda. Karena rongga hidungnya akan tertutupi dengan banyak lendir. Nah, ini artinya bahwa ternyata hidung mempunyai peran penting juga dalam pembentukan suara yang dihasilkan. Berikutnya adalah bahwa kita manusia ini mampu mendeteksi setidaknya 1 triliun aroma atau bau. Yang artinya itu semua aroma tadi 1 triliun itu disimpan dengan baik di memori kita. Sehingga di satu waktu kita mencium sesuatu, maka kita sudah bisa feedback langsung. Jadi langsung kita bisa mengarahkan, oh ini baunya ini, oh ini bau makanan, oh ini bau yang seperti ini dan sebagainya. Jadi bisa langsung mendeteksi. Ya, jadi selain mampu untuk membedakan bau sebanyak 1 triliun tadi, namun kita juga bisa menyimpan memori bau-bauan tadi. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa banget ya tubuh kita. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah daun telinga adalah salah satu organ di dalam tubuh kita yang terus bertumbuh selama kita hidup. Ya, berbeda dengan organ-organ yang lainnya, di mana ketika dewasa sudah berhenti, ya, sehingga ya sudah fungsinya justru akan menurun. Namun pada telinga atau daun telinga ini yang terjadi bahwa akan terus bertumbuh. Nah, bertumbuhnya apa? Bertumbuhnya adalah ukurannya. Jadi bisa dilihat ukuran daun telinga orang, ya, manusia itu dari tahun ke tahun dia akan mengalami perubahan. Ya, tentu saja semakin dewasa ukuran daun telinganya pun juga akan cenderung lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke organ-organ panca indera. Yang pertama adalah kita bahas hidung atau indera pembau. Nah, hidung secara struktur terdiri dari tulang hidung yang fungsinya tentu saja untuk melindungi hidung dari benturan kecil, kemudian untuk menyangga hidung agar terlihat indah. Jadi ada pesek, ada mancung, itu salah satu yang berperan adalah tulang hidungnya. Oke, kemudian ada rongga hidung yang berfungsi untuk menyebarkan udara terutama oksigen bagian terluar tubuh menuju ke jaringan bagian berikutnya atau paru-paru pada dasarnya. Berikutnya adalah lubang hidung yang berfungsi untuk keluar masuknya udara dari luar menuju dalam atau ke paru-paru. Kemudian ada rambut hidung. Nah, rambut hidung ini yang sering disepelekan, dianggap tidak ada fungsinya, padahal salah satu fungsi pentingnya adalah memfilter udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi udara yang mungkin ada kuman, ada bakteri, ada kotoran, itu akan tersaring melalui bulu hidung.
Oke, berikutnya adalah selaput lendir atau mukus yang berfungsi untuk menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Jadi kotoran-kotoran tadi yang masuk melalui hidung akan nyangkut di selaput lendir. Ya, seperti itu sehingga mudah untuk kita keluarkan. Oke, kemudian ada serabut saraf ya yang fungsinya tentu saja untuk merespon jadi bau yang masuk dalam hidung kemudian diteruskan ke otak. Maka kemudian otak akan menganalisis ini bau apa, kemudian akan disampaikan misalnya kita kok baunya enak ya, baunya nggak enak dan sebagainya. Jadi bau yang masuk ke dalam hidung kita akan ditangkap oleh serabut saraf kemudian akan dikirim ke otak untuk dianalisis ini bau apa seperti itu. Oke, tadi adalah strukturnya. Sekarang kita bahas fungsi dari hidung secara umum. Yang pertama adalah untuk bernafas tentunya, karena sebagai salah satu organ yang berfungsi secara langsung ya keluar masuknya udara ya ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah indera penciuman. Nah, sekali lagi bahwa hidung mampu karena ada saraf olfaktorinya di dalam hidung tadi yang mampu menangkap bau-bauan ya, kemudian ditangkap dan disalurkan atau melalui saraf akan disambungkan ke otak. Nanti dari otak yang akan menganalisis ini bau apa tadi. Kemudian yang ketiga adalah indera pengecap. Artinya apa? Ternyata bau itu mempengaruhi kita untuk ya bisa menganalisis ini kira-kira enak atau tidak. Ya, ternyata seperti itu. Jadi kalau kita membau sesuatu yang enak itu kadang kita secara refleks lidah kita akan bergerak ya. Kayaknya enak nih, kayaknya kayak gitu ya. Atau sebaliknya, kayaknya nggak enak deh. Atau mungkin kalau membau sesuatu yang asam atau yang pedas atau seperti apa kita udah bisa rasain, kayaknya nggak enak deh, kayaknya pedas deh dan sebagainya. Kemudian mekanisme kerja dari hidung atau sistem pembau tadi, indera pembau, yaitu saat menghirup udara ketika bernafas maka bau di sekitar juga akan masuk dalam hidung. Di mana di dalam rongga hidung bau tadi akan larut ke dalam lendir. Kemudian rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf olfaktori tadi untuk diteruskan ke otak untuk kemudian dianalisis, ya, dikenali bau apa. Dan bau-bau tadi akan disimpan dengan baik di otak kita sehingga di kemudian hari ketika kita membau sesuatu yang sama maka kita bisa menganalisis ini bau apa. Kemudian gangguan pada sistem pembau yang pertama adalah anosmia, di mana kondisi hilang atau menurunnya indera penciuman, ya tidak mampu membau bau-bauan di sekitar. Kemudian ada polip hidung, yaitu pertumbuhan sel yang bersifat jinak di selaput hidung atau di bagian rongga hidung, dan influenza atau flu. Ya, hampir semuanya pasti pernah mengalami flu ini. Ini disebabkan karena virus ya. Jadi masuknya virus menyebabkan kondisi flu yang ditandai dengan banyaknya lendir di rongga hidung, yang akhirnya membuat kita susah untuk bernafas, kemudian juga mengganggu sistem pembauan tadi. Jadi untuk mengenali baunya akan berkurang gara-gara adanya lendir yang menutupi saraf-saraf olfaktori. Oke, sekarang kita lanjut ke indera berikutnya yaitu indera pengecap. Nah, indera pengecap ya secara struktur ini terdiri dari permukaan anterior, kemudian ada lidah ya, kemudian ada otot lidah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah permukaan anterior. Ini berfungsi sebagai bagian atas lidah untuk mengecap rasa ya. Jadi untuk tahu rasa tadi salah satunya di bagian permukaan dari lidah. Kemudian ada tubuh lidah ya. Tubuh lidah disebut papila lingual dan dikelilingi oleh gogo lateral dan permukaan anterior. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video ini atau di gambar ini ya. Nah, papila di tubuh lidah ini berfungsi untuk mendeteksi rasa yang berbeda dari setiap makanan, minuman ataupun benda asing yang masuk dalam mulut ya. Kemudian otot lidah ya, tidak kalah pentingnya dengan yang sebelumnya. Kalau otot lidah tentu saja berfungsi untuk mampu untuk menggerakkan lidah. Tanpa adanya otot maka lidah kita nggak bisa bergerak ya, tidak bisa bergerak kanan kiri, atas bawah ya untuk mengkondisikan makanan yang kita makan seperti itu. Kemudian fungsi dari indera pengecap ya, diantaranya satu sebagai alat pengecap tentunya untuk mengenali makanan, rasa, asam, manis dan sebagainya. Kemudian membantu mengunyah makanan ya melalui bantuan gigi ya, dari tekstur yang besar menjadi tekstur yang kecil. Berikutnya adalah membantu menelan makanan ya. Kan salah satu ini fungsi dari lidah ya. Jadi lidah itu setelah kita kunyah-kunyah maka dengan gerakan dengan otot lidah tadi membantu masuk makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus atau kerongkongan.
Sekarang kita lanjut ke mekanisme indera pengecap tadi. Ya, mekanisme kerjanya. Yaitu makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut itu akan merangsang ujung-ujung saraf. Kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak untuk diketahui ini rasanya seperti apa dan sebagainya. Kemudian otak akan menanggapi rangsang tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman yang dia makan. Oke. Kemudian kita lanjut ke gangguan pada sistem indera pengecap ini. Yang pertama adalah glositis atau peradangan lidah. Gejalanya berupa adanya ulkus dan lendir yang menutupi lidah. Peradangan ini biasanya timbul pada orang yang mengalami gangguan pencernaan atau infeksi pada gigi. Berikutnya adalah leukoplakia. Ya, leukoplakia adalah ditandai dengan adanya bercak-bercak putih pada lidah. Ya, biasanya terlihat pada orang-orang yang perokok aktif. Kemudian ageusia, yaitu kondisi di mana lidah tidak bisa merasakan sama sekali daya pengecap atau indera pengecapnya. Jadi tidak bisa membedakan rasa manis, asam, dan sebagainya. Nah, biasanya ini terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan mulut kering, ya, dehidrasi misalnya kayak gitu, kemudian juga perokok berat, dan juga efek samping dari beberapa obat. Oke, kita lanjut sekarang ke indera berikutnya, yaitu indera penglihatan atau mata. Ya. Nah, dari strukturnya mata terdiri dari 3 bagian, yaitu sklera, kemudian kornea, dan juga retina. Di mana fungsi masing-masing, yang pertama sklera adalah membungkus atau melindungi bola mata dari kerusakan. Kemudian yang kedua adanya kornea, berfungsi untuk melindungi lensa mata dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Sehingga kita bisa melihat itu karena bantuan kornea tentunya, ya, pantulan dari kornea. Kemudian yang ketiga adalah retina, yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda karena memiliki sel yang peka terhadap cahaya. Jadi kornea dan retina ini bekerja sama untuk menghasilkan gambar. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu karena adanya kornea dan retina ini yang saling meneruskan cahaya yang masuk. Ya, buktinya apa? Ketika kita di dalam kegelapan maka kita nggak bisa melihat apa-apa. Itu karena nggak ada cahayanya. Ya. Namun begitu nanti ada cahaya remang-remang, kemudian semakin terang, maka disitulah kita mulai bisa melihat sesuatu yang ada di sekitar ruangan tersebut. Ya, jadi kita bisa melihat itu karena ada cahayanya. Kemudian struktur berikutnya adalah iris. Iris berfungsi untuk mengatur pergerakan pupil sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. Makanya kita bisa lihat pupil seseorang itu yang warna hitam itu kadang mengecil, kadang membesar, yaitu berdasarkan cahaya yang masuk ke dalam mata. Ya. Ketika cahaya yang masuk itu cukup terang, maka yang terjadi adalah pupilnya akan mengecil. Sebaliknya kalau cahayanya itu meredup atau mungkin gelap, maka yang terjadi pupil itu akan membesar. Struktur berikutnya adalah lensa yang lokasinya berada di belakang dari iris. Nah, fungsinya tentu saja untuk merespon sinyal saraf dari otak. Kemudian akan diteruskan dalam bentuk gambar atau kemampuan kita untuk melihat sesuatu benda yang ada di sekitar. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar berikutnya untuk gambaran dari struktur mata secara lengkapnya. Oke, selanjutnya kita bahas terkait fungsi dari mata. Ya, yang pertama adalah alat komunikasi. Loh, Pak, kok alat komunikasi? Begini penjelasannya. Jadi mata tidak selalu identik dengan hanya sebagai penglihatan aja atau indera penglihatan, namun juga sebagai komunikasi. Ingat bahwa kalau kita bicara tentang komunikasi, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, yang non-verbal ini salah satunya adalah dengan menggunakan mata. Ya, contohnya apa? Ya, tanpa kita perlu komunikasi secara verbal, tanpa mengucapkan sesuatu, dengan kedipan mata, kemudian kita menutup mata, itu sudah menunjukkan ada komunikasi. Ya, dalam artian kalau sama-sama sudah paham, ya, artinya dengan kita gini-gini aja, orang sudah bisa mengidentifikasi, oh, dia sedang komunikasi dengan saya. Ya, artinya ada sesuatu yang dirahasiakan atau mungkin ada komunikasikan antara kedua belah pihak. Ya, jadi termasuk komunikasi non verbal. Fungsi yang kedua adalah estetika atau keindahan. Ya, jadi memperindah wajah, ya, salah satunya adalah dengan keberadaan mata. Mata yang lentik, kemudian corak matanya, ya, hitam, kemudian abu-abu,
kebiruan, kemudian kecoklatan. Nah, itu akan mempercantik, memperkaya bahwa oh seseorang itu cantik dan sebagainya. Salah satunya adalah bisa dilihat dari matanya. Oke, berikutnya adalah mengawasi segala hal yang mungkin membahayakan. Ya, perlu kita pahami bahwa mata itu ketika kita melihat ke depan, sebenarnya di sisi kiri kanan pun kita bisa mengawasinya, kita bisa melihatnya. Ya, jadi jangkauan mata itu luar biasa luas ya. Berikutnya adalah sebagai keseimbangan. Nah, ini saya nggak akan banyak berteori. Langsung aja kalian bisa coba ya ketika kalian menutup mata, kemudian ya kalian jalan, itu akan sangat berbeda dengan ketika Anda melihat, kemudian atau membuka mata, kemudian Anda berjalan. Oke, berikutnya adalah mekanisme kerja dari mata. Jadi mata bekerja saat menerima cahaya. Tanpa adanya cahaya maka mata nggak bisa melakukan penglihatan, nggak bisa melihat kitanya. Oke, pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu lensa mata akan mengarahkan cahaya yang tadi sudah masuk, sehingga bayangan dari benda tadi jatuh pada retina. Sehingga ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak, maka otak akan mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat kita lihat. Berikutnya kita membahas tentang gangguan pada mata. Yang pertama adalah hipermetropi atau mata plus. Ya, sesuai dengan namanya mata plus, maka penyebab penderita hipermetropi ini karena lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan jatuh di belakang bintik kuning. Ya, gangguan ini dapat dibantu dengan lensa positif atau cembung. Berikutnya adalah mata miopi atau mata minus. Ya, penyebabnya adalah lensa mata terlalu cembung sehingga bayangan benda jatuh di depan bintik kuning. Ya, harusnya tepat tapi ini berada di depannya. Nah, gangguan ini bisa dibantu atau dikoreksi dengan adanya lensa negatif atau cekung. Ya, lensa minus seperti itu. Kemudian ada buta warna. Nah, buta warna merupakan penyakit mata yang bersifat menurun. Jadi kalau ada orang tuanya, entah itu ibunya atau bapaknya mengalami buta warna, kemungkinan besar maka anak yang dilahirkan memiliki kecenderungan juga mengalami buta warna. Nah, mata yang normal mempunyai 3 macam sel konus yang semuanya bekerja dengan baik. Sedangkan pada buta warna hanya memiliki 1 macam saja yang normal. Ya, sel konusnya tadi. Oke, kemudian katarak. Nah, katarak adalah pengaburan lensa. Ya, dapat menyerang sebagian atau seluruh lensa mata. Bahkan pada beberapa orang, katarak ini bisa menyebabkan kebutaan, benar-benar total nggak bisa melihat. Nah, ini ada beberapa penyebab, bisa karena faktor umur, juga bisa karena faktor penyakit. Salah satunya diabetes mellitus, ini bisa menyebabkan katarak. Ya. Berikutnya adalah glukoma. Glukoma adalah adanya cairan dalam bili anterior yang belum sempat disalurkan keluar. Sehingga tegangan yang ditimbulkan dapat menimbulkan tekanan pada saraf optik yang lama-kelamaan ya dapat menghilangkan daya penglihatan. Nah, ini bisa diperburuk atau bisa disebabkan juga karena kondisi orang yang mengalami DM atau diabetes mellitus. Ya, karena tekanannya tinggi di saraf optiknya sehingga bisa menyebabkan terjadinya glukoma. Oke, berikutnya yang kita bahas adalah indera telinga atau pendengaran. Ya, oke. Kita bahas strukturnya terlebih dahulu. Strukturnya dari telinga itu yang terdiri dari telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari telinga luar, daun telinga, kemudian liang telinga sampai membran timpani. Daun telinga terdiri dari tulang rawan, elastin, dan kulit. Oke, kemudian telinga bagian tengah itu meliputi ya dari membran timpani, kemudian sampai tuba eustachius. Ya, yang terdiri dari tulang-tulang pendengaran seperti ya malleus, incus, dan step. Nah, ini adalah 3 tulang yang sangat berperan dalam proses pendengaran. Ya, malleus, incus, dan step ini. Oke, kemudian masuk ke telinga bagian dalam. Nah, ini telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau istilahnya ada koklea. Ya, jadi koklea atau rumah siput ini adalah termasuk di struktur tulang telinga bagian dalam. Oke. Ukuran panjang dari koklea ini
kurang lebih sekitar 3 cm, di mana fungsinya adalah pengolah suara yang kemudian dihantarkan ke otak melalui saraf auditori. Ya, jadi suara yang masuk ke dalam telinga nanti akan diproses, salah satunya nanti akan diproses di koklea tadi. Dari koklea nanti akan dihantarkan ke otak. Oke, kemudian kita bahas fungsinya. Fungsi dari indera pendengaran atau telinga, yang pertama tentu saja sebagai pendengaran, ya, sebagai alat untuk mendengar, ya. Jadi suara yang masuk itu berupa getaran. Getaran-getaran itu akan nantinya akan ditangkap oleh koklea tadi, kemudian akan diteruskan dan diterjemahkan oleh otak. Sehingga kita bisa mendengar, oh ini suara burung, oh suara ayam dan sebagainya, itu karena hasil dari gelombang yang masuk tadi, suara yang dalam bentuk gelombang. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Karena terdapat struktur khusus pada organ telinga yang memiliki fungsi sebagai pengatur dan menjaga keseimbangan. Berikutnya, telinga juga berfungsi sebagai keindahan atau estetik. Oke, kemudian mekanisme kerja dari indera pendengaran ini. Jadi dimulai adanya getaran suara di frekuensi 16 sampai 2000 Hz, ya. Maka getaran atau suara tadi akan masuk melalui daun telinga. Kemudian dari daun telinga ya menggetarkan membran timpani. Kemudian getaran dari membran timpani tadi diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran. Ya, tadi ada malleus, incus, step tadi ya. Kemudian diteruskan menuju koklea. Nah, nanti di koklea itulah nanti akan getaran tadi melalui serabut-serabutnya akan diantarkan ke otak untuk diterjemahkan. Ya, sehingga kita bisa mengenali suara-suara hasil dari pengolahan yang ada di otak kita. Seperti itu. Oke, kemudian kita bahas gangguan pada telinga. Yang pertama adalah tinnitus. Tinnitus adalah gangguan pendengaran dengan keluhan perasaan mendengar bunyi tanpa adanya rangsangan bunyi dari luar. Ya, jadi kita kayak merasa ada bunyi padahal nggak ada. Ya, sebenarnya atau nyatanya itu nggak ada, tapi kita serasa kayak mendengar sesuatu atau bunyi. Keluhan ini bisa berupa bunyi mendengung, kemudian menderu, mendesis atau yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah tuli. Tuli adalah kehilangan rasa mendengar atau sensasi mendengar. Dapat terjadi karena gangguan transmisi suara ke dalam koklea atau gangguan dari kokleanya sendiri, sehingga tidak bisa menangkap getaran-getaran atau suara yang ada dari luar menuju ke koklea tersebut. Kemudian ada radang telinga tengah atau otitis media. Nah, ini disebabkan oleh bakteri atau virus. Gejalanya adalah sakit telinga, kemudian gangguan pendengaran disertai demam. Bahkan kadang pada otitis media ini bisa muncul nanah hasil dari infeksi virus atau bakteri tadi. Nah, nanah itu nantinya akan bisa keluar dari lubang telinga, ya, dan menimbulkan bau yang khas. Ya, jadi kalau kalian pasti sering ya, atau mungkin pernah melihat seseorang ada keluar nanah dari telinga dan baunya khas banget, nah itu termasuk dalam gangguan ini, yaitu otitis media. Berikutnya kita bahas terkait indera praba atau kulit. Nah, kita bahas strukturnya terlebih dahulu. Jadi kulit terdiri dari 3 bagian, epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis atau lapisan paling luar memiliki fungsi sebagai penghalang untuk melindungi tubuh atau bagian tubuh di bawahnya tadi terhadap patogen atau mikroba yang berbahaya untuk tubuh. Ya. Kemudian juga sebagai memberikan ketahanan mekanik tubuh, artinya kalau kita kena gesekan-gesekan ringan itu, yaitu terlindungi dengan adanya epidermis ini. Kemudian memberikan warna kulit, kemudian juga bisa melindungi tubuh dari resiko paparan sinar ultraviolet atau UV, seperti itu. Oke, berikutnya adalah dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang ada di bagian bawah dari epidermis tadi. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis karena memang untuk salah satu fungsinya untuk menyimpan lemak tubuh. Berikutnya adalah hipodermis, ya, berada di bawahnya dermis, ya. Ini fungsinya juga mirip-mirip dengan dermis, yaitu sebagai cadangan lemak. Jadi pada bagian ini kandungan lemaknya tentu saja lebih tinggi atau lebih banyak dibanding lapisan yang dermis tadi. Kemudian fungsi lainnya juga sebagai perlindungan. Kemudian fungsi dari alat praba yang pertama adalah sebagai pelindung tubuh. Ya, salah satunya itu tadi ya, sebagai pelindung tubuh dari patogen, kemudian sinar ultraviolet
dan beberapa yang lain. Kemudian sebagai indera peraba, ya. Jadi kulit memiliki begitu banyak ujung persarafan sehingga pada saat menerima rangsangan akan langsung dirasakan tubuh. Contohnya panas, kemudian sensasi dingin, sentuhan, nyeri, dan beberapa contoh yang lain. Jadi melalui kulit ya kita bisa merasakan sensasi-sensasi tadi. Berikutnya alat pembuangan sisa metabolisme tentunya ya. Jadi salah satu sisa metabolisme itu dibuang melalui keringat. Nah, keringat itu kan keluar dari kulit seperti itu. Berikutnya tempat menyimpan lemak ya khususnya tadi di lapisan dermis dan hipodermis. Ya, jadi cadangan lemak kita itu disimpan di lapisan kulit. Berikutnya tempat pembuatan vitamin D. Nah, siapa yang kemarin COVID ya, kemudian melakukan anjuran dari beberapa ahli dan dokter yaitu untuk melakukan menjemur diri ya, berjemur seperti itu di panas matahari. Salah satunya adalah untuk merangsang tubuh kita memproduksi vitamin D. Oke, kemudian kita lanjut ke mekanisme kerja dari indera peraba ini. Jadi kulit mendapatkan rangsangan dari luar berupa tekanan, kemudian sentuhan, dan suhu. Di mana rangsangan itu kemudian ditangkap oleh ujung saraf reseptor yang kemudian informasi itu dihantarkan ke otak. Kemudian mempersepsikan rangsangan itu seperti rasa panas, dingin, dan sebagainya. Jadi dari hasil rangsangan yang diterima tadi akan diantarkan ke otak, otaklah yang sekali lagi yang akan menerjemahkan ya sensasi itu apakah dingin, panas, dan sebagainya. Oke, kemudian gangguan pada indera peraba. Yang pertama adalah infeksi jamur. Ya, jadi kelainan kulit karena infeksi jamur itu bisa berupa panu, kadas, kurap. Ya, itu salah satunya ya tadi akibat jamur. Jadi kalau saat ini masih ditemui orang-orang yang mengalami penyakit kulit, ya dicek lagi kebersihannya gimana. Ya, apakah benar ya setiap hari itu dia mandi. Kemudian mandinya pakai sabun enggak ya. Karena pada umumnya kalau dalam keseharian itu atau kita kenal PHBS, perilaku hidup bersih dan sehatnya itu bagus ya. Mandi teratur, kemudian juga menjaga kesehatan kulit, minimal kalau kulit ya kena kotoran dan sebagainya segera dibersihkan. Ya, itu insya Allah bebas dengan yang namanya infeksi jamur. Ya, kemudian alergi. Ya, alergi ini bisa disebabkan oleh makanan, minuman, obat-obatan ataupun hal benda-benda yang benda asing lainnya ya. Nah, alergi ini biasanya salah satu tandanya adalah bisa kita lihat di kulit. Entah itu bentuknya memar atau mungkin merah atau yang lainnya. Nah, jadi sebagai salah satu indikasi terjadinya alergi itu bisa kita lihat di kulit ya. Oke, kemudian gangguan pigmentasi. Ya, warna kulit manusia ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya yang penting adalah pigmen kulit. Nah, pada beberapa orang ada yang mengalami yang namanya albinisme, di mana pigmen kulitnya tidak terbentuk sehingga orang tersebut atau orang albinisme itu albino ya, itu cenderung putih ya, mulai dari rambutnya, kemudian alis ya, mukanya pun, wajahnya pun akan cenderung putih sampai ke sekujur tubuhnya pun juga akan cenderung lebih putih. Oke, sekian penjelasan materi terkait sistem indera yang sudah kita bahas ya, meliputi hidung dan sebagainya tadi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bila ada pertanyaan silahkan langsung komen di video ini. Oke, terima kasih. Saya Yuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.